Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam acara renungan firman Tuhan yang menguatkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi baik, sehat, bahagia, dan terus di dalam Tuhan. Tanpa kita sadari bahwa belakangan ini kita terus merasakan bahwa kita seperti merasa dalam kesesakan, kita merasa dalam situasi yang tidak nyaman, mungkin bekerja juga tidak nyaman, mungkin berbisnis juga sepi, ataupun mungkin membuat kita makin hari makin merasa bahwa kenapa situasi tidak kunjung berubah, kenapa situasi makin hari makin memburuk. Bahkan bukan hanya di dalam bisnis, tapi di dalam kesehatan dan juga iman kita. Tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang mulai mundur ataupun mulai malas ataupun mulai tidak bergairah lagi di dalam Tuhan. Karena tanpa kita sadari, kita sedang masuk dalam peperangan rohani. Seringkali kita juga tidak sadar bahwa mungkin hal-hal ini seperti kondisi seperti biasa. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa tidak selesai atau tidak kunjung selesai? Ini yang harus menjadi bahan perenungan kita hari ini, bahwa kita mau belajar bagaimana caranya kita melewati pergumulan peperangan rohani yang sedang terjadi pada belakangan hari ini. Yang diserang oleh peperangan rohani saat ini adalah iman kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, keraguan kita mulai terus muncul sehingga kita mulai ragu tentang keberadaan Tuhan. Kita semakin hari semakin dibuat oleh iblis bahwa apakah Tuhan itu ada, apakah Tuhan itu nyata, apakah mujizat itu ada, apakah doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan buat apa kita terus beribadah kepada Tuhan? Itu yang terus menerus kita rasakan belakangan ini. Tidak sedikit anak-anak Tuhan merasa bahwa ya betul, kondisi-kondisi saat ini membuat kita tidak nyaman. Kondisi saat ini membuat kita makin hari makin terus terpuruk, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, maupun hubungan dengan orang lain. Kita terus saling mencurigai bahwa kalau kita bertemu dengan orang lain, pada saat kita beribadah, pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, kita menunjukkan bahwa kekhawatiran itu terus ada. Sehingga itulah yang dibuat oleh iblis untuk menjauhkan kita dari persekutuan-persekutuan. Itulah yang membuat kita makin mundur dari hadapan Tuhan karena merasa bahwa doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Itu yang terus-menerus diingatkan iblis di dalam pikiran kita, bahwa apakah Tuhan ada? Betul? Itu yang terus-menerus ada di dalam pemikiran kita sebagai anak Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sudah masuk dalam medan peperangan rohani, menunjukkan bahwa sampai sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan, sejauh mana hubungan roh kita kepada Tuhan. Maka kita mau belajar hari ini tentang menang dari peperangan rohani. Ayat firman Tuhan yang akan saya ambil yaitu di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Kita membaca bersama-sama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita baca. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat yang luar biasa. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di sini di ayat yang 10 dikatakan bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ini tidak berbicara bahwa kita sudah ikut Tuhan berapa tahun.
Kita sudah lahir baru berapa tahun, kita sudah berdoa berapa tahun, tapi dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itulah ayat yang ke-11. Kita harus kuat di dalam kekuasaan Tuhan. Kita juga harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh, bukan satu, tapi seluruh. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Inilah yang tadi saya sebutkan, bahwa kita sedang dalam peperangan rohani, yaitu untuk melawan tipu muslihat iblis. Iblis sedang menipu kita, membuat kita mundur dari hadapan Tuhan, membuat kita tidak lagi bersemangat di dalam Tuhan, tidak lagi mau bersekutu dengan Tuhan, mulai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, mulai menjauhkan diri dari membaca Alkitab, mulai tidak berdoa lagi di hadapan Tuhan. Karena tipu muslihat iblis terus masuk di dalam pemikiran kita, yang mengatakan bahwa buat apa terus percaya Tuhan, doamu tidak dijawab, ekonomi makin memburuk, bisnis sepi, pekerjaanmu kian tidak menentu, kesehatanmu makin memburuk, Tuhan tidak menjawab doamu. Itu adalah semua tipu muslihat iblis. Hati-hati saudara, karena ini yang sedang dilakukan oleh iblis melalui pemikiran kita, melalui situasi keadaan yang ada di sekeliling kita. Iblis melakukan tipu daya, tipu muslihat, sehingga membuat anak-anak Tuhan mundur dari hadapan Tuhan. Anak-anak Tuhan mulai menjauh daripada hadapan Tuhan. Anak-anak Tuhan mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan selalu menyertaiku? Ataukah apakah Tuhan masih menyertaiku? Padahal ada satu lagu yang cukup indah yang ingin saya nyanyikan sedikit baitnya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku tinggalkan. Kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kita selalu ada dalam rencana Tuhan, selalu ada dalam tangan Tuhan, selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Tapi iblis sedang melakukan tipu daya tanpa kita sadari. Bahkan anak-anak Tuhan sekarang dibuat mundur dari hadapan Tuhan. Iblis tidak takut kalau kita pergi ke gereja. Iblis tidak takut kita berdoa. Iblis tidak takut kita bersekutu. Tapi yang iblis takut adalah pada saat kita intim dengan Tuhan. Karena saat kita intim dengan Tuhan, tidak ada celah yang bisa membuat iblis masuk dari hadapan Tuhan. Karena kita memiliki hubungan yang intim di hadapan Tuhan. Makanya cara yang terbaik yang iblis lakukan adalah melakukan tipu daya, tipu muslihat. Di ayat yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis sedang menipu saudara, membuat situasi ini seakan-akan tidak mendukung. Situasi ini seakan-akan membuat Tuhan itu tidak ada. Situasi ini membuat kita makin hari makin undur di hadapan Tuhan. Karena iblis tahu saat kita mundur dari hadapan Tuhan, itulah peluang, itulah celah yang iblis mau pakai untuk membuat dia bisa masuk, membuat
kita makin hari makin mundur di hadapan Tuhan. Tuhan sudah pernah katakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada saat kita letih lesu berbeban berat, apa yang harus kita lakukan? Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, bukan mundur dari hadapan Tuhan. Kita harus terus menerus cari Tuhan. Jangan mau ditipu, saudara. Jangan mau diperdaya oleh iblis sehingga membuat kita mundur dari hadapan Tuhan. Kita lanjutkan firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Artinya, peperangan ini akan membuat banyak anak-anak Tuhan berjatuhan. Peperangan ini akan membuat banyak anak-anak Tuhan mundur dari hadapan Tuhan. Peperangan ini membuat banyak orang mulai meragukan tentang Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa yang sedang Bapak Ibu Saudara sekalian alami? Apakah sedang mengalami kemunduran rohani? Ataukah sudah mulai merasakan atau meragukan Tuhan ada? Itulah yang sedang dikerjakan oleh iblis. Dikatakan bahwa ayat yang ke-14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju cira keadilan. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil kedamaian sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Di ayat di 16 dikatakan bahwa pergunakanlah perisai iman. Artinya apa? Kita akan melawan semua panah-panah api dari si jahat. Serangan-serangan iblis terus-menerus kepada kita tanpa kita sadari. Mungkin kita nggak merasa, tapi sebenarnya kita sudah diserang oleh panah api yang terus masuk ke dalam hidup kita. Dikatakan bahwa semua panah api, artinya banyak, yang sedang menyerang kita, khususnya anak-anak Tuhan. Mungkin kalau kita sudah mundur dari hadapan Tuhan, iblis sudah tinggalkan kita. Tidak perlu iblis kejar-kejar kita lagi. Tidak perlu iblis mempengaruhi saudara, karena saudara sudah jauh daripada hadapan Tuhan. Justru pada saat Anda diserang oleh iblis, pada saat Anda dipanah oleh iblis, artinya Anda sedang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. So, hadapilah peperangan ini dengan menggunakan perisai iman. Karena tanpa perisai iman, semuanya akan sia-sia. Semuanya akan dibuat ragu. Betul? Anda akan dibuat ragu apakah benar Anda sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah ditebus oleh darah Yesus. Anda akan dibuat ragu pada saat didoakan untuk terima kesembuhan daripada Tuhan, ataupun saudara berdoa di hadapan Tuhan minta kesembuhan daripada Tuhan, padahal Tuhan mau memberikan. Tuhan sedang mengirimkan berkat kesembuhan itu, tapi Anda dibuat ragu. Iman Anda digoncang oleh iblis. Tidak menggunakan perisai iman, padahal semuanya itu harus kita terima dengan iman. Kita harus bentengi hidup kita dengan perisai iman. Tapi apa yang sedang kita kerjakan saat ini? Kita membiarkan semua panah-panah itu masuk di dalam hidup kita. Panah-panah itu menusuk hidup kita, membuat kita terus-menerus merasakan bahwa saya diperlakukan tidak adil, saya diperlakukan seperti ini, saya kok diperlakukan seakan-akan Tuhan tidak ada.
Saya berdoa kok Tuhan tidak sembuhkan saya. Saya berdoa kok Tuhan jauh daripada saya. Saya berdoa kok bisnis saya makin sepi. Saya berdoa kok orang lain makin jahat dengan saya. Itulah serangan-serangan yang sedang dilakukan iblis. Panah-panah yang terus masuk ke dalam hidup kita, sehingga membuat kita semakin hari terluka, semakin hari semakin terluka. Luka-luka itulah yang membuat kita semakin meragukan tentang Tuhan. Bagaimana cara melawannya? Di ayat yang 16 dikatakan bahwa dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Artinya apa? Dalam segala situasi. Mau situasi kita sakit, kita beriman Tuhan sembuhkan kita. Pada saat bisnis kita sepi, kita gunakan perisai iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Tuhan menurunkan berkat-berkat-Nya, mencurahkan berkat-berkat-Nya, dan bisnis kita akan ramai kembali. Pekerjaan kita semuanya dibantu oleh Tuhan, diberkati dan semuanya. Apa yang kita ragukan, pergunakan perisai iman. Ada amin, Bapak Ibu? Itulah adalah senjata yang pertama yang kita harus pakai untuk melawan panah-panah tipu muslihat iblis. Yang ke-17 dikatakan bahwa dan terimalah ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Allah. Ayat yang ke-18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tetapi untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Di ayat yang ke-17 dikatakan, terimalah ketopong keselamatan. Kita sudah terima bahwa kita sudah diselamatkan. Yang berikutnya adalah pedang roh, firman Tuhan, firman Allah. Pertanyaannya, apakah kita membaca firman Tuhan? Kita mungkin bisa bentengi kita dengan perisai iman. Semua tipu muslihat iblis bisa kita lawan. Kita bisa tangkis dengan perisai iman. Oh, kita percaya Tuhan sudah sembuhkan kita. Pada saat iblis mempengaruhi kita bahwa Tuhan tidak sembuhkan kamu, kita bentengi dengan iman kita, dengan iman kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah kirim kesembuhan yang untuk diriku atau untuk keluargaku. Pada saat iblis membuat keraguan, kita tangkis lagi dengan perisai iman. Kita bilang bahwa Tuhan Allah yang menyediakan, Allah yang memberkati. Tapi terus-menerus dengan iman kita akan lelah untuk menangkis iman, menangkis panah iblis dengan perisai iman. Tapi kita juga harus gunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Gunakan firman Tuhan untuk melawan tipu muslihat iblis, untuk melawan dan memusnahkan iblis. Tuhan Yesus pada saat ditipu oleh iblis, Dia mengatakan, ada tertulis. Iblis bukan tidak tahu firman Allah, bahkan iblis lebih hafal dari saudara, karena iblis adalah malaikat. Dia tahu semua firman Tuhan. Dia tahu bagaimana caranya melawan saudara, menipu saudara. Makanya yuk sama-sama kita terus baca firman Tuhan, supaya kita selain menangkis tipu muslihat iblis, kita gunakan pedang roh untuk melawan roh-roh atau iblis yang sedang menyerang kita dalam peperangan rohani ini. Gunakan firman Tuhan dan sebutkan kata ada tertulis. Seperti Tuhan Yesus melawan iblis pada saat dicobai. Pada saat kita dicobai, kita juga harus berkata, ada tertulis bahwa Tuhan memberkati. Ada tertulis bahwa Tuhan menjagai kita. Ada tertulis
Tuhan melindungi orang-orang benar. Ada tertulis bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Itu yang membuat kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Yes. Kita bentengi hidup kita dengan perisai iman untuk melawan semua tipu-tipu muslihat iblis, sehingga peperangan kita bisa menangkan. Peperangan rohani ini akan terus berlanjut. Pertanyaannya adalah siapa pemenangnya? Saudara kah? Atau iblis yang akan menang? Kalau iblis yang menang, artinya engkau akan mundur dari hadapan Tuhan, dan engkau akan menjauh daripada hadapan Tuhan. Saat engkau menjauh dari hadapan Tuhan, engkau sudah di luar lingkarannya. Iblis akan biarkan, gak perlu mengurusi kita lagi, karena iblis tahu bahwa kita pasti masuk dalam neraka. Tapi saat iblis mengganggu kita, artinya iblis tahu, iblis takut kalau kita masuk dalam surga. Maka iblis terus-menerus menyerang kita. Iblis terus-terus menyerang kita, membuat kita mundur dari hadapan Tuhan, membuat kita punya jarak dengan Tuhan. Saat kita punya jarak, kita punya celah, iblis masuk ke tengah-tengah, membuat kita memisahkan kita. Iblis terus menaruh dosa, keraguan, sehingga makin hari makin mundur dari hadapan Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah mundur dari hadapan kita, tapi kita yang mundur dari hadapan Tuhan sedikit demi sedikit. Dan akhirnya kita terhilang, menjadi orang-orang yang tidak percaya lagi dari Tuhan, menjadi orang-orang yang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Yuk saudara, mari kita menangkan peperangan rohani ini. Minimal kita gunakan 2 senjata, perisai iman dan pedang roh, firman Allah. Pada saat kita dibuat ragu, gunakan perisai iman. Katakan bahwa Tuhan sudah memberi, Tuhan sudah menjawab doa-doa saya, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menjaga, sudah melindungi dan sebagainya. Setelah itu mulai kita perkatakan firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Itu yang membuat kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Dan percayalah, kita akan menjadi pemenang di akhir peperangan rohani ini. Kita akan membuat makin hari makin naik level. Tuhan sedang menunggu kita untuk kita menangkan, untuk kita menang dari peperangan rohani ini. Percayalah saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maju terus dalam Tuhan, dan jadilah pemenang dalam peperangan rohani ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.